Halo teman-teman, senang sekali bisa berbagi kabar baik dengan kalian semua hari ini. Kalian pasti senang kan dengar kabar gembira ini? Ada yang baru dan menarik untuk kita semua. Dua rangkaian KL baru dari Tiongkok baru saja tiba di Indonesia loh. Ini adalah langkah besar untuk transportasi kita. Kereta ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas transportasi publik, khususnya di Jabodetabek. Dengan adanya kereta baru ini, kita berharap bisa memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para penumpang. Bayangkan kereta baru yang lebih modern, nyaman, dan aman untuk perjalanan kita sehari-hari. Fasilitas yang lebih baik tentu akan membuat perjalanan lebih menyenangkan. Kedatangan KRL baru ini tentu jadi angin segar buat kita, para pengguna setia KRL Jabodetabek. Ini adalah jawaban atas kebutuhan kita akan transportasi yang lebih baik. Apalagi jumlah penumpang KRL semakin hari semakin banyak. Dengan kereta baru ini, kita bisa mengurangi kepadatan dan meningkatkan kenyamanan. Kereta baru ini diharapkan bisa mengurangi kepadatan penumpang dan membuat perjalanan kita lebih lancar. Tidak ada lagi desak-desakan di dalam kereta. Wah, jadi nggak sabar ya pengen segera naik KRL baru ini. Pastinya, pengalaman baru yang lebih nyaman menanti kita. Pastinya, sebelum bisa kita naiki, KRL baru ini harus melewati serangkaian uji coba dulu. Proses ini penting untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Mulai dari pengecekan kondisi fisik kereta, memastikan semua komponen berfungsi dengan baik, sampai uji coba kelayakan jalan. Semua ini dilakukan untuk memastikan kereta siap digunakan. Semuanya dilakukan dengan teliti untuk memastikan keamanan dan kenyamanan kita sebagai penumpang. Kita bisa merasa tenang dan nyaman saat menggunakan kereta ini. Nah, sambil menunggu KRL baru ini siap beroperasi, yuk kita simak dulu informasi lengkapnya. Mulai dari proses pengadaannya, keunggulan kereta ini, hingga fitur-fitur canggih yang ditawarkan, hingga harapan yang tersemat di balik kedatangannya. Siap-siap ya, mari kita nantikan bersama-sama. KRL baru ini diproduksi oleh perusahaan Tiongkok bernama CRRC, teman-teman. CRRC ini sudah terkenal jago bikin kereta loh. Banyak negara lain juga pakai kereta buatan CRRC. Jadi soal kualitas, nggak perlu diragukan lagi deh. Nah, pengadaan KRL dari CRRC ini merupakan bagian dari kontrak besar nih. Totalnya ada 27 rangkaian KRL baru yang akan didatangkan ke Indonesia. Sebagian diproduksi oleh PT Inka, perusahaan kereta api kebanggaan Indonesia, dan sebagian lagi dari CRRC ini. Kerjasama ini tentu saja saling menguntungkan. PT Inka bisa belajar banyak dari CRRC, terutama dalam hal teknologi perkereta-apian terbaru. Di sisi lain, CRRC juga bisa memperluas pasarnya di Indonesia. Keren kan? Dengan datangnya dua rangkaian KRL baru ini, total KRL Jabodetabek sekarang mencapai masukan jumlah total KRL Jabodetabek saat ini. Wah, banyak banget ya. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyediakan transportasi publik yang handal dan efisien. Penambahan armada KRL ini tentu akan berdampak positif bagi kita, para pengguna KRL. Kapasitas angkut penumpang akan semakin besar, sehingga diharapkan bisa mengurangi kepadatan di dalam kereta, terutama saat jam sibuk. Selain itu, KRL baru ini juga dilengkapi dengan teknologi terbaru yang lebih canggih. Sistem persinyalan yang lebih modern akan membuat perjalanan KRL semakin tepat waktu. Jadi nggak ada lagi deh cerita telat ngantor gara-gara KRL mogok. Bicara soal kenyamanan, KRL baru ini nggak main-main loh. Desain interiornya modern dan ergonomis, bikin betah berlama-lama di dalam kereta. Kursi-kursinya juga didesain khusus agar nyaman diduduki, bahkan setelah perjalanan jauh. Nggak cuma nyaman, KRL baru ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan yang lebih canggih. Sistem pengereman yang lebih modern akan membuat perjalanan KRL semakin aman. Selain itu, ada juga CCTV di setiap gerbong untuk meningkatkan keamanan dan mencegah tindak kejahatan. Pokoknya, KRL baru ini didesain untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman, aman, dan menyenangkan bagi kita semua. Jadi, nggak perlu ragu lagi deh buat naik KRL. Section 5, Uji Coba Ketat untuk KRL baru. Eits, meskipun sudah sampai di Indonesia, KRL baru ini belum bisa langsung kita naiki loh. Ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui sebelum kereta ini bisa beroperasi untuk umum. Kereta ini harus melewati serangkaian uji coba dulu untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan aman digunakan.
Proses ini sangat penting untuk menjamin keselamatan penumpang dan keandalan operasional. Tahap pertama adalah pengecekan awal dan asesmen internal oleh PT KAI Komuter. Mereka akan memeriksa setiap komponen dengan teliti. Mereka akan memeriksa secara detail kondisi fisik kereta, mulai dari eksterior hingga interior. Setiap bagian harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Setelah itu, barulah dilakukan uji dinamis di lintas Jabodetabek. Uji dinamis ini bertujuan untuk melihat performa kereta saat bergerak di jalur sebenarnya. Uji dinamis ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2023 tentang Standar Teknis dan Operasional Kereta Api Ringan. Ini memastikan bahwa kereta memenuhi semua persyaratan teknis dan operasional. Jadi semuanya sudah sesuai standar keamanan dan keselamatan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, kita bisa merasa tenang dan aman saat menggunakan KRL baru ini nantinya. Section 6. Kenapa pilih CRRC? Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih harus CRRC? Apa yang membuat perusahaan ini begitu istimewa dan layak dipilih? Kenapa nggak pilih produsen kereta dari negara lain? Apakah ada keunggulan khusus yang ditawarkan oleh CRRC? Nah, ada beberapa alasan kenapa CRRC dipilih sebagai mitra dalam pengadaan KRL baru ini. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, harga KRL dari CRRC lebih kompetitif dibandingkan dengan produsen dari negara lain, seperti Jepang atau Korea Selatan. Ini berarti kita bisa menghemat anggaran yang cukup signifikan. Ini tentu saja menguntungkan bagi Indonesia, karena bisa mendapatkan KRL berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Anggaran yang dihemat bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain. Kedua, CRRC berpengalaman dalam memproduksi kereta api untuk berbagai negara dengan kondisi geografis dan iklim yang berbeda-beda. Pengalaman ini sangat berharga. Mereka sudah paham betul bagaimana menyesuaikan spesifikasi kereta dengan kebutuhan Indonesia. Ini memastikan bahwa kereta yang diproduksi benar-benar sesuai dengan kondisi di sini. Ketiga, CRRC mampu memenuhi persyaratan pengiriman tepat waktu. Ini adalah faktor yang sangat penting dalam proyek besar seperti ini. Pengiriman tepat waktu memastikan bahwa proyek pengadaan KRL ini berjalan sesuai rencana tanpa ada penundaan yang berarti. Ini penting untuk memastikan proyek pengadaan KRL ini berjalan sesuai rencana dan KRL baru bisa segera dinikmati oleh masyarakat. Dengan semua keunggulan ini, tidak heran jika CRRC menjadi pilihan utama dalam pengadaan KRL baru di Indonesia. Section 7. Investasi cerdas untuk transportasi. Pengadaan KRL baru ini tentu membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Sebagai gambaran, biaya impor 3 trainset KRL dari CRRC pada gelombang pertama mencapai 783 miliar rupiah. Namun, investasi ini sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas transportasi publik di Indonesia. Pendanaan untuk pengadaan KRL ini berasal dari berbagai sumber, seperti pinjaman, penyertaan modal negara, dan bantuan dari PT KAI. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan anggaran untuk sektor transportasi, karena sektor ini merupakan salah satu kunci pendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi di sektor transportasi, khususnya KRL, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat, mulai dari peningkatan aksesibilitas, pengurangan kemacetan, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Section 8. Masa depan cerah untuk KRL Jabodetabek. Kedatangan KRL baru ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas transportasi publik di Indonesia, khususnya di Jabodetabek. Kedepannya diharapkan akan semakin banyak KRL baru yang hadir untuk melayani masyarakat. Peningkatan kualitas KRL ini juga harus diiringi dengan pengembangan infrastruktur pendukung lainnya, seperti perluasan jalur kereta, pembangunan stasiun baru, dan integrasi antar moda transportasi. Dengan begitu, KRL dapat menjadi tulang punggung transportasi publik yang handal dan efisien. Yuk, kita dukung terus upaya pemerintah dalam memajukan transportasi publik di Indonesia. Dengan transportasi publik yang baik, mobilitas kita semakin lancar, ekonomi semakin maju, dan kualitas hidup kita pun semakin meningkat. Section 9 penutup, melaju bersama menuju masa depan. Kehadiran KRL baru dari CRRC ini merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia terus berbenah dan meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi publiknya. Semoga ke depannya,
KRL Jabodetabek dapat menjadi moda transportasi yang semakin andal, nyaman, dan aman bagi seluruh masyarakat. Mari kita jaga bersama KRL kebanggaan kita ini. Budayakan antre saat naik dan turun kereta, jaga kebersihan, dan hargai penumpang lain. Dengan begitu, perjalanan kita semua akan semakin nyaman dan menyenangkan. Sampai jumpa di KRL.